Hai, Masima hadir lagi di acara yang sama. Sehat untuk kita semua. Sehat semua ya. Mudah-mudahan. Oke, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing. Selesai. Jangan lupa nanti isi daftar hadir ya. Ya, itu kan penilaian sikap. Ya, itu penting banget daftar hadir ya. Nah, anak-anak pastinya sudah tahu materi kita hari ini ya kan? Karena setiap pembelajaran pasti ibu kasih tahu setelah selesai pembelajaran, ibu kasih tahu materi untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, pertemuan hari ini adalah sudut antara dua garis. Oke, anak-anak tahu kan bahwa sudut dalam ruang itu ada tiga. Pertama, sudut antara dua garis. Sudut antara garis dengan bidang. Yang ketiga, sudut antara dua bidang atau sudut antara bidang dengan bidang, ya. Ibu mereview dulu pelajaran kelas 2 SMP ya kalau nggak salah ya. Iya, pengertian sudut. Jadi kalau ada sudut berarti ada kaki sudut, ya. Sebelum kita lanjut ke kaki sudut, kita ingat dulu kedudukan dua garis. Setelah kita atau pertama kali kita belajar dimensi 3, itu kan materi pertamanya adalah kedudukan antara garis, titik, dan bidang, ya. Ya, yang kita bahas nih kedudukan antara dua garis. Ibu ulang ya, mereview ya. Dua garis itu posisinya bisa sejajar. Sejajar ya. Sejajar, oke. Atau berpotongan. Potongan ya anak-anak. Ya, berpotongan dua buah garis adalah satu titik, betul. Ada titik. Tapi kalau yang kayak gini apa namanya nih? Ini kan tidak berpotongan. Juga tidak sejajar, namanya bersilangan. Oke, yang kita bahas adalah yang dua garis berpotongan, ya. Kalau dua garis berpotongan di dalam ruang, ini ruangannya, ada bidang datarnya, ada bidang sisi tegaknya, berarti dia di dalam ruang. Misalkan ada garis AB, lebih tepatnya sih ruas garis AB, tapi karena orang biasa menyebutkan ruas garis gitu ya. Sebenarnya ruas garis itu adalah perwakilan dari garis ya. Garis AB dan garis PQ berpotongan di titik O, ya kan? Kita misalkan namanya O ya. Jadi yang namanya sudut, kalau dua buah garis berpotongan itu ada 4 sudutnya. Ada satu, yang ini ke sini, atau kita sebut aja namanya sudut AOP. Yang ini yang besar sudut BOP. Yang di samping ini sudut BOQ. Yang di atas sana sudut AOQ. Tapi kalau nanti pertanyaannya tentukan besar sudut tanpa disebut 3 hurufnya, itu biasanya yang dimaksudkan adalah sudut yang kecilnya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudut kecilnya udah diketahui, yang besar kan bisa dihitung ya. Gimana caranya? Kan kalau sudut lurus berapa besarnya? 160 derajat. Jadi kalau yang ini misalkan 60, yang ini 120. Karena dua sudut yang saling berpelurus gitu namanya ya. Pelajaran SMP. Oke, terus ibu lanjutkan dulu nih. Kalau udah tahu sudutnya yang mana, tapi ibu harus ulang. Unsur pembentuk sudut itu ada namanya kaki sudut. Kalau sudutnya AOP, maka kaki sudutnya adalah OA. Satu lagi dan OP, gitu ya. Maka sudutnya di sini. Kalau berpotongan di O, jadi AO dengan PO, maka sudutnya di sini. Paham ya? Nih, ibu peragakan ya. Kalau yang ini tadi kaki sudut, yang ini kaki sudut, berpotongan di sini di ujung spidol ibu, sudutnya dari sini ke sini.
Tapi coba bayangin nih, kalau berpotongannya di ujung nih berpotongan di ujung. Kaki sudutnya di sini, kaki sudutnya di sini. Sudutnya kan di bawah lagi kan? Di perpotongannya itu sudutnya. Paham nggak? Paham, oke. Kita lanjut. Karena yang kita bahas adalah sudut di dalam ruang. Sudut antara dua garis di dalam ruang. Jadi saya gambarkan, ibu gambarkan sebuah bangun ruang. Bangun ruang yang paling sederhana adalah sebuah kubus. Jadi ini adalah sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Panjang rusuknya 4 cm. Ayo, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sudut, Ibu pengen mengulang nih. Kalau sebuah kubus rusuknya 4, waktu itu kita misalkan kalau rusuknya R kecil, maka diagonal sisinya berapa panjangnya? Ayo, R akar 2, betul, itu ada yang jawab tuh. Itu berarti dia siap belajar. R akar 2, berarti kalau ini rusuknya 4, maka yang mana sih diagonal sisinya? A kemana? A ke C. Nah, itu berarti 4 akar 2. Kalau R-nya 4, R akar 2, berarti diagonal sisinya langsung 4 akar 2. Supaya nggak harus menggunakan Pitagoras lagi, ribet lagi kan, anak-anak udah kelas 12, ya kan? Dibiasakan menggunakan yang paling singkat. Yang mana aja sih yang diagonal sisi? BD, boleh ya? Dari A ke H, gitu ya? Oke, dan yang lain-lain. Kalau diagonal ruang, apa rumusnya? R akar 3, betul. Jadi kalau R-nya 4, diagonal ruangnya 4 akar 3. Dari A ke G. Ibu udah jelaskan sebelumnya. Pengertian diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan di dalam ruang. Jadi kalau dari B berhadapan dengan H, berarti dari B ke H, itu juga diagonal ruang. Yang panjangnya R akar 3. Berarti 4 akar 3. Lancar ya? Oke. Kita kembali ke materinya. Sudut antara dua garis. Ibu kasih satu contoh dulu nih, contoh A. Yang mana sih sudut AB dengan AC? Nih. AB dengan AC. Berarti berpotongan di A. Supaya kita tidak bingung mengamati bangun ruangnya ini, kita pindahkan bidang aja. Bidang, jangan ruangnya ya. Jadi bidang yang kita butuhkan. Tadi kan AB dengan AC ada di bidang alas ya, yaitu bidang AB, CD. Kita pindahkan ke sini. Berarti ini AB, CD. Gitu ya. Nah, tadi garisnya kan AB dengan AC. Perpotongannya di A. Berarti kalau perpotongannya di A, sudutnya di sini dong. Nih sudutnya nih. Biasanya sudut kita beri nama alfa boleh, beta boleh, theta boleh, ya kan? Nah, kalau yang ini sudutnya alfa, ingat nih bahwa ini kan tadi persegi ya. Yang panjang sisinya 4. Kalau ini perseginya 4, ini juga 4. Berarti ini berapa sudutnya? Sama nggak ini sudutnya? Sama ya. Kalau ini kaki sudutnya sama, ini siku-siku kan persegi. Jumlah sudut segitiga 180. Yang ini aja udah 90. Maka yang dua ini 90 dong. Dibagi 2 45. Maka besar sudut alfanya sama dengan 45 derajat. Paham nggak? Ya, 45 derajat. Sekarang bandingkan nak dengan yang B. Sudut antara garis AB dengan AG. AG kan tadi apa? Diagonal ruang. Sedangkan AB adalah rusuk. Jadi saya pindahkan juga bidangnya. ABG. Karena kan tadi dari AG, ini AG dengan dengan rusuk AB, dengan garis AB. Perpotongannya di A. Berarti sudutnya di sini. Kita beri misalnya beta. Ya kan? Yang AB tadi 4. Betul. BG, BG.
BG itu apa? 4 juga? Masa 4? 4 kan ini rusuknya berapa? Betul, itu 4 akar 2. Karena itu diagonal sisi. Oke, sedangkan AG 4 akar 3. Oke, ini segitiga apa? Segitiga siku-siku, tapi tidak sama kaki. Segitiga siku-siku. Nah, kalau misalnya segitiga kayak gini, kita nggak bisa langsung nyebutin sudutnya, besar sudutnya berapa derajat. Tapi yang kita cari apa biasanya? Apa yuk? Kalau segitiga siku-siku, berarti ini kan siku-siku di sini. Oke, ingat nih kalau segitiga siku-siku, ini ada sisi samping sudut ini sisi depan, ini sisi miring. Ya, kita pakai sinus ya. Sinus beta sama dengan berapa? Ayo, sinus D mi. Sisi depan miring. Iya. Depan sudut beta 4 akar 2. Ulangi ya. D mi. Berarti 4 akar 2. Mi miringnya 4 akar 3. Oke. Sama-sama dibagi 4. Jadi akar 2 per akar 3. Biasanya diapain? Kalau masih bentuk akar, penyebutnya masih bentuk akar. Ya, tuh dirasionalkan ya. Caranya dikali akar 3 per akar 3. Kalau dikali akar 3 per akar 3, jadi akar 3 kali akar 3 ini 3 dong. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Jadi 1 per 3 akar 6. Awalnya akar 6 per 3. Akar 6 per 3 sama nggak itu dengan 1 per 3 akar 6. Sama ya. Oke, itu sinusnya ya. Kan yang ditanya besar sudutnya. Pertanyaan ibu, ada nggak sudut istimewa yang nilai sinusnya 1/3 akar 6? Yo, hafal nggak sudut istimewa? Yo, ibu tanya dulu. Sinus 30 berapa? Setengah. Kan ibu udah bilang dikumpulkan nilai-nilai trigonometri sudut istimewa. Ya, hafalin ya. Bagi yang belum merangkum, teman berikutnya dirangkum ya. Oke, bagi yang sudah merangkum belum dihafalin, dihafalin atuh ya. Oke. Nah, karena yang ditanya sudutnya, cara menyajikannya ini anak-anak, maka beta sama dengan arcus sin 1/3 akar 6. Sinusnya 1/3 akar 6, ya kan? Karena itu bukan sudut istimewa, maka cara menjawab sudutnya adalah sudut antara garis AB dengan AG adalah, tadi kita beri namanya dengan beta, maka besar beta adalah arcus sinus 1/3 akar 6. Bahasa Indonesianya adalah bahwa sudut beta itu adalah sudut yang nilai sinusnya 1/3 akar 6. Gitu. Kalau misalnya menggunakan kalkulator, bisa dicari, dihitung dulu 1/3 akar 6 itu misalnya 0, berapa. Di sini kan 4 digit ya. Nanti baru dicari pakai inverse sin gitu ya. Dapat nanti sudutnya di kalkulator. Sekian derajat gitu ya. Tapi kan kalau TBK kan kita nggak bisa pakai kalkulator. Nah, disajikanlah dalam bentuk arcus sin. Jadi itu bahasa matematika yang artinya tadi apa yuk? Itu adalah sudut beta adalah yang nilai sudut, besar sudut yang nilai sinusnya adalah 1/3 akar 6. Oke? Paham ya? Oke, jadi ada kadang sudut antara dua garis itu bukan sudut istimewa. Jadi kalau bukan sudut istimewa, itu biasanya yang ditanya kalau nggak sinus, cos, tangen. Tapi kalau memang sudut istimewa, ditanya tentukan besar sudutnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti, nih seandainya nih tadi ini hitungannya nilai sinusnya setengah gitu ya.
Dapat dong sudutnya. Sinus berapa yang setengah? Oh, 30 derajat. Kamu tinggal jawab. Karena dalam hitungannya sinusnya sama dengan setengah. Kamu jawab dong, lanjutin. Jangan selesai perhitungannya. Maka sudutnya sama dengan 30 derajat. Karena yang ditanya sudut. Oke, paham ya? Paham. Sekarang bandingkan dengan C. Nih, Bu kasih nih garis AH dengan AC. AH itu apa? Diagonal sisi ya. Sisi samping kiri. Sedangkan AC diagonal sisi juga ya. Sisi yang alas atau yang bawah. Nah, kalau yang ini sudutnya garisnya AH sama dengan AC, kan kita sambung nanti segitiganya nih ya. Ibu pindah ke sini ya. AH dengan AC sama-sama tadi diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Ini juga 4 akar 2 gitu ya. Oke, kita amati nih, biasanya kan dibentuk segitiga atau persegi supaya nanti kita gunakan unsur-unsur yang ada gitu ya. Oke, nih yang ini nih segitiga aja. HC atau CH itu diagonal sisi juga kan? Sisi yang di belakang. Nah, berarti panjangnya sama dong. Sama-sama 4 akar 2. Kalau sebuah segitiga, panjang ketiga sisinya sama, itu segitiga apa namanya? Segitiga sama sisi ya. Oke, kalau sama sisi itu sudutnya berapa? Tadi jumlah sudut segitiga berapa? 180 derajat. Karena panjang sisinya sama, pasti sudut-sudutnya sama juga ya. Itu berapa sudutnya? Perlu nggak pakai depan miring, samping miring? Perlu nggak? Enggak. Itu sudut istimewa kok. Berapa? 60 derajat, betul. Jadi jumlah sudut segitiga kan 180, karena ini sama, yang ini sama. Berarti sudutnya ini juga sama dengan C dengan H. Maka jawabannya 60 derajat. Jadi beda dengan ini. Beda ya? Enggak. Nah, tadi kalau yang ini, oh sama kaki dia, langsung kamu jawab 45 derajat. Kalau yang ini, Bu, siku-sikunya di sini nggak sama kaki, tapi sembarang ya. Segitiga sembarang, tapi siku-siku. Oh, pasti menggunakan kalau sinus depan miring, kalau kosinus apa kan? Samping miring. Kalau tangan? Tangan apa? Desa depan samping. Oke, diulang ya. Banyak tuh yang udah diulang-ulang rumusnya. Yang terakhir nih, ya namanya soal kan harus bervariasi. Jika ada titik P di tengah-tengah EH, kalau tadi rumusnya 4, berarti nanti PH, kalau ini di tengah-tengah, berarti ini sama dengan ini ya. Berarti panjangnya 2. Oke, pertanyaannya, tentukanlah sudut antara DP dan PF. DP dari sini ke sini ya. Oke. Sedangkan PF dari sini ke sini ya. Maaf nih ibu belakangin kalian ya. Nah, itu dia. Oke. Kalau DP atau PD sama ya dengan PF, kedua garis itu berpotongan di P, ya kan? Di P sini. Berarti sudutnya di sini dong. Kan kaki sudutnya PF dan PD. Berarti ini sudutnya nih. Misalkan theta. Tuh tadi tuh, misalkan katanya theta. Oke, kalau itu theta, ditanya berapa sinus setengah theta? Kalau seandainya sudutnya ini 60 derajat, berarti kita cari sinus setengah kali 60 sama dengan sinus 30 derajat. Sudah istimewa juga, tinggal jawab setengah gitu ya. Tapi kalau ini kita nggak tahu, kita harus menggunakan unsur-unsur yang ada. Langkah pertama kita pindahkan dulu ke bidang datar ya. Kalau saran ibu sih, daripada kamu mengamatinya di bangun ruang, pindahkan ke bidang datar. Oke, yang ini nih PD itu kan ada di sisi ADHE, sisi samping kiri ya. Kiri kamu ya. Oke, nih samping kiri. Jadi yang ini bisa dicari dong panjangnya. Yo, pakai apa nih? Tegoras ya? Iya dong, karena kan ini nih
kalau misalnya harus gambar juga ya, Anda bisa nggak? Bayangkan aja ya, ini kan persegi ini nih, sedangkan yang ini di tengah-tengah EH, siku-siku kan di H, ya berarti kalau siku-siku di A, ini bisa dicari dong panjang PD. Oke, ya udah ayo kita tulis di sini. Maka PD kuadrat sama dengan, ayo PH kuadrat 2 ya. Ya, sedangkan HD kuadrat 4. Iya, 16 tambah 4 20. Maka PD-nya diakalin kan? Karena kan itu harus kuadrat. Akar 20 berapa? Ayo. Sederhanakan. 20 4 kali 5 ya. Jadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 2. Akar 5 tetap dalam akar. Paham? Pertanyaan saya, sama nggak panjang DP yang ada di sisi kiri tadi dengan panjang PF? Lihat dulu gambarnya, lihat. Kalau PF kan ada di bidang atas ya, sisi atas EFGH. Sama kan ya, siku-siku kan di sini ya, di E. Ini kan tadi persegi ya, kalau dipindahkan ke bidang datar. Berarti yang ini siku-siku, yang ini mencari ini kan kuadrat ini sama dengan yang ini sama 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama hitungannya. Berarti ulangi, PD sama nggak dengan PF? Sama? Sama. Ya. Oke, sedangkan DF, D dengan F itu disambung, itu diagonal apa? Diagonal sisi. Ya benar, orang nggak ada di sisi itu. Diagonal ruang. Ya diagonal ruang lah. Ini berhadapan di dalam ruang kok. Jadi kalau ini tadi rusuknya 4, maka panjang diagonal ruangnya adalah R akar 3. Iya, berarti ini 4 akar 3. Ini 4 akar 3. Sedangkan ini tadi udah dapat 2 akar 5. Sama dengan ini ya. Sama. Sudutnya di mana tadi? Yang ini ya, sudutnya nih. Itu theta dari ujung ke sini. DP dengan PF. Tetanya di sini. Tapi amati soalnya. Ulangi ya, amati soalnya nih. Yang ditanya sinus setengah theta. Kalau dari ujung ke ujung sama dengan theta, berarti setengahnya dia bagi. Bagi 2 ya. Nih, gua hapus dulu nih. Ini kalau ditarik ke sini, karena ini sama kaki, sama-sama 2 akar 5, sama kaki, karena kaki sudutnya sama. Sedangkan yang ini diagonal ruang, maka jika ditarik garis tegak lurus dari P ke DF, tegak lurus, pasti membagi sama panjang sisi depannya ini. Ibu ulangi. Kalau ditarik garis tinggi, ini garis tinggi ya, dari P ke sisi DF. Ini sekaligus garis tinggi atau garis berat ya, karena membagi 2 sama panjang sisi di depannya. Ulangi, kalau garis berat itu adalah garis yang membagi sisi 2, membagi sama panjang sisi yang di depannya. Karena ini sama panjang, ini garis berat nih, garis berat juga. Atau karena ini tegak lurus ya, ini termasuk garis tinggi juga. Kalau sama kaki, ulangi, ini kakinya sama, kalau ditarik ke sini pasti membagi 2 sisi di depannya. Jadi ini sama panjang. Kalau tadi dari sini ke sini 4 akar 3 dari ujung ke ujung ya, dari D ke F. Setelah dibagi 2 berapa ini? Ayo, diulangi ya. Nanti kamu catat. Kalau nggak bisa semua saya catat di sini, kamu ambil catatan. DF itu kan tadi R akar 3, berarti 4 akar 3. Dibagi 2 berarti ini berapa nih? 2 akar 3 dong. Yang dari sini ke sini, yang ini ke sini 2 akar 3. Kalau tadi dari sini ke sini nih, DPF itu theta, sementara yang ditanya kan setengah theta. Berarti kan ini yang setengah theta nih. Nih, ini setengah. Aduh, kecilnya tulisannya ya, setengah theta. Ya, ibu sebutin ya. Sudut yang ini setengah theta nih. Kalau yang ini saya kasih titik R lah misalnya ya. R ya, titik ini. Maka segitiga PRF. PRF
Ibu tulis ulang ini biar agak jelas. PRF. Jadi ini segitiga siku-siku kan? Siku-siku di sini. Berarti ini jadi sisi apa? Sisi miring. Kalau ini siku-siku di sini, segitiga PRF kan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ada sisi miringnya, sisi di depan, ya kan? Sedangkan jika di sini sudutnya, yang ini jadi sisi apa ini? RF ini. Sisi di depannya dong. Sedangkan PR adalah sisi samping. Ibu ulangi. Kalau segitiga siku-siku di R. Sudutnya di sini nih, di atas. Berarti yang ini sisi apa? Samping ya. Dia tangan ibu. Sedangkan yang di sini sisi depan. Nih ibu kasih ya. Kalau ini sudutnya anak-anak nih. Siku-siku di sini. Ini sisi samping. Kalau sudut siku-sikunya di sini, sudutnya di depan sini, ini sisi depannya. Ini sisi sampingnya. Tapi kalau sudutnya di atas, depannya ini, sampingnya ini. Sedangkan yang ini sisi miringnya, paham nggak? Paham, paham anak-anak kayak gitu aja. Oke, sekarang amati nih. Maka sinus setengah theta. Sin setengah theta. Ayo, tadi kalau sinus apa? Sisi depan miring, demi sisi depan dibagi miring. Depannya yang mana? 2/3. Miringnya yang mana? 2/5. 2 dengan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2 maksudnya ya, jadi 1. Sedangkan penyebutnya akar 5, maka dirasionalkan ya. Kali akar 5 per akar 5. Sama dengan berapa yuk? 1/5 akar 3 kali 5 akar 15. Paham? Paham, ada berapa rumus yang sudah dihafalkan, diulangi. Yo, sudut-sudut istimewa harus diingat. 30 derajat, 45, 60, harus hafal sin cos tangannya. Oke, selain itu harus ingat jika berlaku segitiga siku-siku, maka ada cara singkat untuk mengingatkan sinus. Demi depan dibagi miring. Kalau cos samping dibagi miring, sami. Kalau tangan yang ditanya, desa, sisi depan dibagi sisi samping. Gitu ya. Paham lah ya? Oke, hati-hati yang kayak gini yang ditanya sinus setengah theta, padahal sudutnya theta, gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya anak-anak. Oke, boleh diamati dulu sebentar, ibu kasih sebelum ibu kasih lagi soal untuk latihan ya. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Kalau tadi sudah ada contoh, anak-anak sudah paham, ada 4 pertanyaan tadi. Nanti habis ini kan nonton YouTube ini kalian latihan soal ya. Latihan soal dikerjakan di buku latihan nih. Latihan soalnya adalah diketahui Mas P A B C D. A B C D-nya persegi. Karena panjang AB-nya 8, BC-nya 6. Ulangi, persegi panjang. Kecuali kalau persegi berarti AB sama dengan BC gitu ya. Lalu ini AB-nya 8, BC-nya 6, rusuk tegak. Ini namanya rusuk tegak ya, AT. Ini 13. Berarti AT, BT, CT, DT itu semuanya 13. Itu namanya limas ya. Pertanyaannya nanti yang kalian diskusikan atau kalian coba adalah sudut antara nih TA atau AT. AT dengan AB. Misalkan sudutnya ini sama dengan alfa, kalian cari cos alfanya berapa? Tuh ya. Yang B, jika sudut antara AT dengan AC sama dengan beta, maka yang ditanya adalah tangen beta. Boleh ditanya deh sekaligus ini kalau cosnya berapa, sinusnya berapa, dan tangennya berapa gitu ya. Jadi sekaligus satu paket ya. Ini juga tangen, sin, cos untuk beta ya. Karena kan ini beda cerita nih ya. Sama dengan berapa.
Oke ya? Iya. Oke anak-anak, mudah-mudahan paham. Kalau ada yang kurang paham nanti langsung tanyakan teman-temannya, tanyakan ke ibu ya, melalui ya boleh. Oke. Nah ini biasanya kalau udah selesai, biasanya ibu kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah dari buku, oleh-oleh dari buku Look 2, buku PKS ya. PKS halaman 40, Look 2, latihan uji kompetensi 2, hanya 2 nomor. Nomor 1 dan 3. Ya, dua-dua soal aja, 2 soal paham, disimpan yang rapi, nanti pasti tambah pintar. Oke, ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilafan. Nanti kalau ada perbedaan pendapat, boleh kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya ya. Sekian dari ibu. Semoga kita sehat-sehat, ketemu di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya apa materinya? Sudut antara garis dan bidang. Kalau ini sudut antara 2 garis, yang berikutnya adalah sudut antara garis dan bidang. Terima kasih.